welcome back guys, welcome back. Oke, kita akan mencoba trading kembali ya di platform ini. Kita coba terapkan menggunakan teknik yang paling sederhana, yang sangat sederhana dan paling dasar ya, menggunakan moving average. Kita setting dulu untuk MA-nya. Oke, kita pakai moving average ya. Periodenya yang 1.15. Kita warnain warna biru. Tipenya berubah menjadi EMA ya, eksponensial. Apply. Lalu yang kedua, kita tambahin lagi moving average lagi ya. Periodenya kurangin menjadi 7. Ininya kita pakai WMA ya. Warnanya cuy, lupa, yang 7 warnanya kita kasih kuning biar kelihatan ya, biar gampang, sangat kelihatan gitu. Oke, tandanya, cara bacanya simpelnya seperti ini ya. Ketika yang kuning berada di bawahnya yang biru, otomatis trennya itu adalah turun. Juga sebaliknya, ketika kuningnya berada di atas garis warna biru, itu adalah tren naik. Di situ kita melakukan posisi buy. Terus paling bagusnya lagi kita posisi ketika ada seperti persilangan gitu ya, crossing ya, antara garis biru dan garis kuningnya ya. Dia persilangan naik, dia persilangan turun, begitu aja ya sederhananya. Nah, yang terutama yang paling kita harus teliti adalah si candlestick itu, kalau tren kode naiknya, candlenya harus berada, kalau kita mau open buy, candlenya harus berada di atas garis kuningnya. Kalau trennya turun, si candlestick atau harganya wajib running di bawahnya garis kuning. Garis kuningnya itu adalah suatu yang sangat kuat ya. Kuning ini adalah penentu kekuatan suatu tren pada market. Oke, kita cari market yang ada indikasi untuk open posisi. Nah, kalau garis kuning di bawah artinya itu adalah tren turun ya kan. Kita lihat dulu si candlesticknya itu berada di bawahnya si garis kuningnya apa enggak. Nah, oke, dia mau bersilangan arah naik, belum ada. Ketika crossing dia baru kita akan open posisi. Nah, ini masih berada di bawah garis kuning ya candlenya. Kita open sell di sini. Kita satu aja dulu, satu posisi. Open sell karena si candlesticknya atau si harganya running di bawah garis kuning. Untuk syarat yang kedua, si garis kuning berada di bawahnya si garis biru. Itu kan penanda bahwa itu kekuatan turun ya kan. Hanya di sini kita open posisi sell selama 1 menit. Ini framenya 15 detik ya. Jadi per satu candle itu adalah 15 second umur candlenya. Oke ya. Apakah profit? Tipis ini sih. Oke, profit
profit ya guys ya. Oke, open posisi pertama profit. Oke, lanjut next. Nah, kita gunakan frame 1 menit ya, biar tambah sederhana lagi. Oke, ini masih layak untuk turun ya, karena si candlesticknya masih berada di bawahnya garis birunya. Ini kondisinya di support ya, ini rawan sekali untuk dia balik arah. Oke, kita cari market lain, kita coba mencari market yang ada potensi untuk kita open posisi. Mungkin di market SPX USD OTC ini dia masih ancang-ancang ya untuk pembalikan arah. Apakah dia terjadi crossing atau bisa kita panjangin selama 2 menit ya. Kita panjangin selama 2 menit menjadi 16 ini ya. Kita tetap open posisi buy. Cuman agak telat ya, harusnya pas perpindahan candle tadi itu langsung open. Nah di sini nih opennya harusnya tadi di bawah tuh, di area pembukaan candlestick ya, di area pas pindah kayak gini nih, di area situ baru open. Cuma kan agak telat tadi gua ngekliknya itu karena merubah nominal dulu. Oke, kita open posisi segini aja dulu, 560.000. Kita coba teknik ini yang sangat sederhana ya, dengan hanya baca berdasarkan garis moving average saja, nggak perlu pusing menganalisa ke hal yang lain, cukup begini aja dulu. Yang penting ikuti aturannya, insya Allah tetap akan profit konsisten. Yang penting jaga money manajemennya, tidak usah barbar ya. Oke, tinggal lihat hasilnya, tinggal 30 detik lagi ini ya. Ini 30 detik lagi, tinggal tunggu hasilnya. Ini menuju crossing ya. Nah, kalau udah crossing ini sangat bagus nih untuk open posisi buy, dan secara syarat untuk menurut moving average-nya juga sudah layak untuk kita open buy, karena si garis harganya atau candlestick-nya sudah berada di atasnya garis kuningnya ya. Oke, profit. Oke, kita buy lagi di sini. Cuman agak telat lagi coy. Nggak apa-apa. Nah, lihat MA-nya ya, MA-nya moving average-nya antara kuning dan biru itu sudah bertemu, artinya dia akan mengalami crossing atau persilangan. Nah, di situ kita pun bisa open posisi buy. Juga sebaliknya, ketika dia awal kali bertemu atau menuju crossing atau menuju persilangan dari atas, kuningnya di atas menuju pindah ke bawah, itu juga kita bisa open posisi sell. Juga sebaliknya seperti ini. Ini adalah waktu yang sangat pas untuk kita melakukan open posisi buy. Oke, selanjutnya masih bisa buy selanjutnya, karena areanya masih syaratnya masih dapat untuk tipis coy, di sliding di akhir. Kita panjangin lagi aja selama 2 menit. Kita open, tetap buy karena arahnya menuju naik. Gua open 3 klik sebanyak 3 layer, 840.000. Harganya masih diem ya. Ini ragu dia. Si market ini ragu coy. Dia apakah lanjut untuk bersilangan atau melanjutkan trennya turun. Kalau secara kode candlestick itu ada swing star ya, itu adalah kode turun sebenarnya. 3 candle setelah itu syaratnya itu adalah bearish. Kalau ketemu candlestick swing star seperti ini, frame 1 menit ini.
Ya, apakah ini profit, apakah loss lagi? Ya, sekalipun loss lu, misalnya ini loss, ya jangan ini ya, apa? Jangan terlalu berambisi untuk membalikan keadaan. Saat itu juga nggak usah. Opennya tetap harus tertib. Open posisi 1 biji, ya udah 1 biji gitu. Gua tambahin di sini 1 aja. Ya, masuknya pas dia gerak naik, cok. Ya, kadang gitulah. Kita klik itu dia bergerak, baru opennya masuk di situ. Oke, yang open posisi kali ini rugi, kita rubah marketnya, nggak cocok market ini, coy. Pergerakannya nggak seluas cryptocurrency. Oke, di sini menuju crossing up, kita buy. Ini bisa 2 lagi. Gua memakai limit lebihnya aja saldonya. Oke, cukup segini aja. Kalau di kripto enaknya itu harganya kan runningnya enak tuh, bergerak terus, jadi kita bisa mengambil suatu keuntungan pengambilan harga di situ ya. Kayak open buy, ya turun dulu kita buy udah kita tentukan maksimal kliknya berapa kali, udah kalau sudah mencapai maksimal yang kita inginkan untuk open, stop untuk ngeklik itu ya. Oke, dia crossing, coy. Nah, dia crossing naik nih, ini bagus untuk open buy lagi nih. Yang ini profit, gua open buy lagi di sini 1 karena udah pindah candle ya. Menuju crossing dia. Aja tadi 7 layer tuh profit semuanya ya. Ini 1 aja. Oke, 1 aja dulu. Nah, menuju crossing nih. Nah, ini adalah waktu yang cukup, momen bagus untuk kita open posisi buy. Oke, pakai profit lagi, tinggal tungguin, tinggal 20 detik lagi. Aduh. Ini ngegapnya turun ya. Pas perpindahan tuh lompat harganya turun. Oke, tinggal tungguin. Next kita open sell karena tadi ada gap harga. Kita open sell di sini. Oke, profit ya. Oke, sell di situ. Sebenarnya sih tetap layak untuk ke buy ya. Kalau secara moving average, ini gua mencoba peruntukan karena ada sedikit lompatan harga. Sebelumnya itu lompat pas perpindahan candle atau pembukaan harga baru itu lompat ke bawah sedikit. Nah, itu secara teknikal yang dari dulu itu tanda biasanya setelahnya itu ada penurunan. Biasanya namanya market kan nggak ada yang tahu, kita kan bukan dewa, hanya menganalisis yang udah pernah terjadi. Oke, pakai profit di sini tipis sekali ya, tipis. Oke, gagal untuk open ini ya. Secara syarat emang masih untuk naik secara syaratnya ya, setelahnya baru turun. Oke, no problem. Udah dapat profit ya dari tadi ya. Opennya dari tadi udah dapat profit. Oke, di sini gua buy, ikutin harganya 2 aja lah, meminimalkan risiko. Oke, kita buy sambil hitung candlesticknya ya. Ini sudah ada candle bullish sebanyak 1, 2, 3, 4. Ini kalau bullish lagi ini 5 ya. Ini kalau ngebentuk bullish lagi, jumlahnya bullishnya adalah 5 nanti. Oke, bisa pakai bearish.
Oke, bullish lagi ya. Wah, itu doji coy, itu kekuatan naik yang sangat penuh itu. Itu ada dua kode ya, bisa jadi apa, rejeksi atau kekuatan naiknya udah lemah. Yang kedua adalah kode kenaikan yang sangat signifikan. Kita hitung candle bullishnya ada berapa. Jumlah bullishnya ya 1, 2, 3, 4. Nah ini 6. Setelah ini gua akan open balik arah. Ini terakhir ya, karena udah cukup profitnya. Gua akan mencoba open posisi balik arah setelah pindah candle ya. 1 klik saja, karena candle ke-7 itu biasanya akan mengalami koreksi atau pembalikan arah ya. Oke, 3, 2, 1, sell. Sebenarnya bisa dibagi dua ya, kalau dia naik dulu tambahin di atas, tapi nggak apa-apa. Ini gua last open posisi untuk trading kali ini. Udah ini terakhir, stop win dulu setelah ini. Umumnya yang sering-sering terjadi itu ketika ada jumlah bullish sebanyak 6, setelahnya itu biasanya terjadi koreksi atau candle bearish ya. Setelah candle ke-7-nya ini kan kalau di itu kan ada 6 kan dari tadi nih, naiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu berlaku di time frame berapapun. Mau di frame 5 menit, artinya ya berarti opennya durasinya 5 menit, bukan 1 menit seperti ini. Oke, profit coy. Sip. Oke, last. Nah, gitu ya. Itulah penerapan teknik yang cukup sederhana. Jika bermanfaat silakan digunakan, nggak berkenan nggak usah dipakai ya. Apapun dan bagaimanapun yang namanya trade seperti ini memiliki risk, apapun itu, mau marketnya gold, mau marketnya Nasdaq sekalipun, tetap memiliki risk ya. Tinggal individunya aja, tinggal tergantung kembali ke individunya masing-masing. Oke, silakan atur keuangannya sendiri. Oke, begitulah teknik yang sederhana yang akan gua share kali ini. Oke, cukup sekian, nanti kita lanjut di grup VIP. Thank you, see you the next video.